koordinatornya tugas gitu ya. Sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan keolahragaan, pemerintah kota kabupaten bertekad untuk menggali segala potensi daerah yang dimilikinya untuk ini bla 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 gitu ya. Ya, jadi karena pemerintah kota kabupaten berarti skalanya skala provinsi aja lah. Jadi kalau kotanya kota provinsi ya skalanya nasional. Gitu ya. Ya, dan dari film yang ada sektor olahraga air, renang indah, loncat indah dan pulau air. Jadi kano, kayak itu surfing itu nggak usah, gitu ya. Ini namanya belum berkembang dan akan dikembangkan secara optimal, terutama pada penyediaan fasilitas yaitu stadion akuatik yang merupakan salah satu fasilitas strategi andalan untuk memajukan olahraga renang dan sebagainya di daerah belum dikembangkan seluruh potensinya. Stadion yang ada merupakan Oke, nanti dibaca sendiri maksud dan tujuan. Tujuan pertama, mahasiswa mengambil mata kuliah perencanaan arsitektur 6 harus mengerjakan tugas ini hingga selesai sesuai dengan ketentuan dan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan jadwal ujian PA6 akhir semester. Jadi ini saya mudah-mudahan nanti di akhir semester selesai, gitu ya. Sebelum ujian selesai. Tugas PA6 merupakan implementasi dari mata kuliah sebelumnya, misalnya PA5, struktur konsumsi 5, utilitas, dan sebagainya. Kemudian penyelesaian struktur dari objek akuatik ini bangunan tertutup atap dengan metode bentang lebar, gitu ya. Dengan penutup penggasan ini diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikannya dengan baik dan untuk selanjutnya dapat menyelesaikan tugas akhirnya di studio akhir. Tadi jadi saya sekarang PA6 ini adalah seleksi terakhir atau penyiapan terakhir kalian untuk menapai jenjang akhir gitu ya. Kan masih ada 2 semester. Lulus ini kan masih ada dua semester untuk puncak dari apa namanya kegiatan akademis kalian yaitu pra-TA dan TA. Ya, jadi saya mau mempersiapkan ini sekaligus menseleksi ya, menseleksi. Jadi kemarin misalnya ada mahasiswa yang konsepnya bagus tapi gambarnya yang bahaya ini, maka terus saya suruh ngulang gitu ya. Tugasnya saya suruh ngulang gitu. Ngulang dan ternyata bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Jadi dia mundur 1 semester tapi penyelesaian tugas akhirnya dia bisa mendapatkan terbaik gitu ya. Banyak yang mahasiswa seperti itu. Ya, jadi dia mundur 1 semester. Ya, ada yang kemarin malahan sudah di studio tapi karena kondisi COVID seperti ini banyak mahasiswa yang mundur mengulang gitu ya. Jadi tidak meneruskan studio akhirnya. Jadi tinggal di studio akhir itu ada berapa orang kemarin, ada 4 kalau nggak salah. 4 mahasiswa yang kemarin nanti mau wisuda nanti. Itu ada yang stop dulu, jadi dia nggak meneruskan studionya karena ya ada gangguan COVID itu dia nggak bisa efektif ya. Kemudian dia menunda dan berikutnya dia ikut di studio berikutnya dan lulus dan hasilnya ya nggak mengecewakan gitu ya. Itu. Kemudian dengan menggandeng dari mahasiswa dapat menyelesaikan dengan baik. Ketentuan teknis objek tugas adalah stadion akuatik yang dipilih sendiri. Objek diajukan ke dosen sebelum disurvei. Satu objek boleh dikerjakan secara grup terdiri dari maksimal 4 orang. Kapasitas penonton adalah 5.000 sampai 10.000 orang dengan 1 kolam renang utama, kolam indah, dan space display. Jadi ini minimal ya, jadi mau ditambah ruang kolam untuk pemanasan, boleh ya. Ini kolam utamanya adalah kolam utama untuk speed, kemudian kolam loncat indah, mau ditambah lagi kolam untuk pemanasan, boleh. Data lapangan yang harus didapat adalah lokasi, peta dan nama kolam existing, gambar set-plan luasan dan denah kolam, fasilitas dan utilitas yang ada, event yang rutin diselenggarakan, kesimpulan dari hasil survei.
5 untuk survei hingga tuntas sampai kesimpulan bisa dilakukan secara grup. Ya, jadi ini nanti saya jelaskan. Kecuali survei lapangan atau objek, mahasiswa harus juga survei literatur, peraturan-peraturan standar teknis, dan referensi lain yang bisa dicari dari sumber yang terpercaya. Selesai survei, mahasiswa dapat melakukan redesign secara individu. Ya, dalam proses perencanaan dan perancangan, gunakan metode perencanaan dan perancangan yang berlaku. Yang pertama, bikin konsep desainnya, kemudian studi ruang, program ruang tadi sudah dilaporkan di laporan perancangannya, organisasi ruang, konsep bentuk, ya. Konsep bentuk itu macam-macam. Kemarin mahasiswa tuh bikin gedung kesenian itu bisa dari alat musik gitu, ngomong dipadu terus bentuknya jadi metamorfosa gitu ya. Nah, gitu. Kemudian konsep struktur, beban massa, set plan, dan seterusnya. Produk yang harus dihasilkan, buku konsep pendekatan, jadi buku ya, buku laporan gitu ya. Laporan perencanaan dan perancangan berisi hasil survei, konsep bentuk, studi aktivitas, studi ruang, program ruang, organisasi hubungan ruang. Kemudian gambar itu, gambar lokasi tapak, analisa tapak bangunan, gambar set plan dan situasi, gambar zona tambah potongan, gambar perspektif 3 dimensi, dan lain-lain. Teknik penyajian ukuran kertas A3, teknik gambar menggunakan tinta karena CAD gitu. Syarat pengerjaan dikerjakan secara sistematis urut melalui sistem studio, asistensi rutin terjadwal, syarat asistensi minimal 5 kali. Itu ya, jadi ini nanti saya berikan. Jadi ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap survei. Itu bisa dilakukan secara kelompok. Ya, kelompoknya maksimal 4 atau 5 orang tadi. Kalian cari kolam renang existing yang ada di 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 Pekalongan itu apa Jatayu apa mana itu. Oh, ini B ding ya. Nah, B itu bisa di ya terserah, bisa di Jatidiri itu, kalau Jatidiri kayaknya terlalu rupek. Di Ungaran juga ada, di Jatidiri ada, pokoknya yang ya, atau kalau enggak stadion-stadion biasa mau dipakai silakan, tapi disulap nanti jadi akuatik. Ya, jadi stadion biasa jadi stadion akuatik silakan. Nah, yang pertama itu. Jadi yang mengelompok itu surveinya itu ambil satu objek, kemudian kita survei bareng-bareng. Surveinya bisa datang ke lokasi kalau diperbolehkan, kalau enggak ya online gitu ya, minta izin online. Boleh enggak? Jadi data yang kamu butuhkan kamu kirim, nanti minta jawabannya juga dikirim lagi ke melalui internet online gitu ya. Nah, nanti kalau itu setelah survei selesai kalian buat laporannya. Ya, laporan perencanaan dan perancangan itu tadi sudah dijelaskan isinya apa saja di situ. Nah, setelah itu baru desain. Nah, desain ini sudah individu. Ya, jadi satu lokasi nanti kemungkinan akan berbeda desainnya. Ya, seperti sekarang ini misalnya kalian dari semester 3, semester 2 itu kan di judulnya satu tapi judulnya misalnya desain rumah tinggal profesi gitu. Kan bisa macam-macam di situ. Gitu ya, atau rumah sakit itu bisa macam-macam desainnya. Ya, jadi yang pertama adalah hasil survei tadi dibukukan di dalam buku laporan perencanaan dan perancangan. Kemudian setelah ini selesai, kalian baru boleh membuat desainnya sendiri-sendiri. Ya, desainnya sendiri-sendiri sesuai dengan yang LP3 landasannya ini tadi. Ya, bukan landasan laporan. Jadi program ruangnya apa saja di situ. Itu kesepakatannya jadi dalam kelompok itu. Kita mau bikin berapa, hitungannya berapa, kan sudah ditentukan kita 5.000 sampai 10.000, kita mau menentukan berapa, 8.000, oke 8.000 misalnya, atau 5.000 aja, oke, terus kolamnya apa saja yang mau, jadi satu grup fasilitasnya harus ada kesepakatan dulu, nanti desainnya yang berbeda-beda nanti. Dan itu saya yakin tuh nggak ada yang, mestinya nggak ada yang plagiat, nggak saling. Tapi kalau saling informasi sharing itu enggak masalah, tapi desainnya pasti beda, saya yakin. Ya, itu diselesaikan sampai akhir semester sebelum ujian, dan ada asistensinya bisa kita menggunakan Zoom semacam ini, kita bareng-bareng
atau mau individu ya. Kalau mau individu silahkan nanti biasanya CAT dikirim CAT versi 13 ya CAT saya ya supaya enggak enggak kesulitan saya, jangan yang terbaru saya nggak bisa buka itu. Nanti saya orek-orek di situ, atau kalau misalnya nggak marem mau pengen ketemu di kampus ya silakan kita ketemu di kampus hari apa, janjian apa, atau kita ketemu di Zoom begini, saya nanti minta slot dari hostnya, dari fakultas, dari arsitek, minta slot hari apa begitu, khusus untuk misalnya kuliah PA6 itu kita pakai untuk asistensi, enggak masalah gitu ya. Enggak masalah. Jadi nanti saya minta hostnya supaya mahasiswa juga bisa sharing screen gitu ya, screen share itu. Jadi bisa menunjukkan hasil gambarnya seperti apa. Itu ada yang mau ditanyakan nanti ini saya